Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang beranggotakan 1. Nabila Syafika, 2. Syam Syafirullah, 3. Ritu Maulana, 4. Arya Ramadina, 5. Reni Dwi, 6. Rezalia Ananta. Pengertian iman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman kepada Sang Pencipta adalah suatu kewajiban bagi umat manusia. Pengertian iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-imanu, yang berarti percaya atau membenarkan. Menurut istilah adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Asmaul Husna secara bahasa berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu al-asma yang berarti nama-nama dan asmaul husna yang berarti baik. Secara istilah, asmaul husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa asmaul husna sebagai berikut. Al-Jami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia pada hari akhir untuk meminta pertanggungjawaban dari perilaku manusia selama di bumi serta mempertanggungjawabkannya apa yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Al-Jami memiliki kata dasar yang berarti kumpulan serta memiliki makna maha mengumpulkan atau maha menghimpun. Kata penghimpunan memiliki macam diantaranya mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan makhluk di bumi, dan pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Al-Jami, umat Islam dengan berkumpul bersama orang-orang yang soleh yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kepribadiannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min menurut bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mu'min, artinya Dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Pada dasarnya, manusia selalu diuji melalui ketakutan dan keburukan-keburukan lainnya. Hal tersebut karena dia tidak beriman kepada Allah dengan sempurna atau tidak mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah semata. Maka sudah semestinya apabila manusia berlindung dan mohon pertolongan hanya kepadanya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasyr 59. Berikut ada cara meneladaninya. 1. Berusaha senantiasa menjaga ketentraman dan ketenangan di lingkungan. 2. Tidak mengganggu orang lain. 3. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. 4. Menjadi orang yang beriman dan selalu beramal saleh. Al-Karim, menurut bahasa berarti maha mulia, yang maha dermawan atau maha pemurah. Secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah dan memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta ataupun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala alladhi indahu ilmum manal kitabi anna atika bihi qabla ayyastadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqiron
indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa ma syakara fa innama yashkuru li nafsi wa ma kafara fa inna rabbi aliyyun karim. Yang artinya, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun bersyukur dan berkata, ini termasuk karunia Tuhanku yang untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Seperti sifat Al-Karim yang artinya maha pemurah, maka bentuk pengimplementasiannya adalah dengan bersikap dermawan terhadap sesama manusia. Al-Wakil. Kata Al-Wakil dalam Asmaul Husna memiliki arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil berarti yang maha mewakili atau pemelihara. Dua arti tersebut bermakna bahwa Allah SWT memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Allah SWT menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, yakni surat Az-Zumar ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah SWT akan mempunyai kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya mampu dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah SWT yang maha kuasa dan maha pengasih adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seseorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT untuk menentukan karunia-Nya, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT, mampu melahirkan sikap tawakal. Sebab dari suatu kejadian, ketawakalan bisa diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah untamu dan bertakwalah kepada Allah SWT. Manusia harus menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif dan harapan akan adanya pertolongannya. Allah SWT berfirman, Quran Surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Hamba Al-Wakil adalah yang bertawakal kepada Allah SWT. Tak kalah hamba tersebut telah melihat tangan Allah SWT dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Sungguhnya dia telah menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Al-Wakil. Al-Matin dalam Asmaul Husna artinya mahkuku. Allah SWT adalah maha sempurna baik dalam kekuatan dan Al-Matin dalam Asmaul Husna artinya maha kukuh. Allah SWT adalah maha sempurna baik dalam kekuatan dan kekukuhannya. Allah SWT kukuh dalam prinsip sifat-sifatnya dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Kekokohan Allah SWT yang memiliki rahmat dan azab terbukti pada saat Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Dalam rahmat yang Allah berikan, tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat tersebut untuk tiba kepada sasarannya. Tidak ada juga kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah SWT akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal. Selain tawakal, juga memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain.
manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah yang Maha menilai. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui baik buruknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Juga menganjurkan manusia bersabar. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kekuatan dan kekukuhannya yang tidak terhingga dan tidak terbayangkan oleh manusia yang lemah dan tidak memiliki daya upaya. Kekukuhan Allah Subhanahu wa taala tidak terkalahkan dan tidak tergoyangkan. Jawabnya adalah tidak ada satu makhluk pun yang bisa menundukkan Allah Subhanahu wa taala, meski seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dalam bentangan makna Al-Matin dalam Asmaul Husna tersebut, akhlak seorang manusia terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah, yakni meneguhkan pendirian. Selain itu, akhlak yang bisa dilakukan adalah beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, dan bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Al-akhir. Pengetahuan sifat akhirnya Allah menuntut sikap menjadikannya dia sebagai satu-satunya tujuan utama hamba. Tidak ada tujuan lain setelah itu. Dialah satu-satunya yang menjadi tujuan akhir si hamba. Tidak ada setelah itu cita-cita dan maksud lain. Pengetahuan tentang ini juga menuntut untuk tidak standar kepada sebab-sebab. Sebab segala sebab itu kelak akan berlalu, dan yang tersisa hanya lezat yang abadi lagi kekal. Bergantung pada sebab sama saja bergantung pada sesuatu yang akan sirna dan berlalu. Sedangkan bergantung kepada al-akhir atau Allah berarti bergantung kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati, yang maha kekal dan tidak pernah sirna. Allah berfirman, wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbah bihamdi wa kafa bihi bidunubi ibadi khabir, yang artinya dan bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, cukuplah dia yang mengetahui dosa-dosa hambanya. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Al-adl secara bahasa berasal dari kata adl yang berarti lurus dan sama. Menurut umum, al-adl bermakna Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha adil. Kata adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ganda. Pertama, kalimat turut bakasi sidqaw wa adl. Lam badala li kalimati wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.